Perkenalkan, saya Pendeta Susi Satriani STH yang melayani di Resort GKE Karakuala. Pada hari ini, Minggu 6 Maret 2022, nas Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Pandanglah kami saat ini ya Tuhan, yang memiliki kerinduan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Perlengkapi kami Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mampu memahami kehendak Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 dengan perikop pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam. Sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin untuk pembacaan Alkitab. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pencobaan juga bisa datang dalam kehidupan kita. Pencobaan bisa datang kapanpun dan dalam situasi apapun dalam kehidupan orang percaya. Misalnya, cobaan bisa datang dalam kehidupan kita ketika kehidupan kita sedang dalam situasi sulit. Contohnya, ketika kita dalam pergumulan karena sakit penyakit, si iblis bisa datang untuk menawarkan kesembuhan. Ketika kita dalam krisis ekonomi, si iblis bisa datang untuk menawarkan kekayaan, kemewahan. Tapi dengan catatan, kita harus ikuti perintah si iblis tadi, yang pastinya bertentangan dengan firman Tuhan. Pencobaan, saudara-saudaraku sekalian, juga bisa datang bahkan dalam kehidupan kita, ketika hidup kita dalam keadaan yang nyaman atau baik-baik saja. Ketika kita kaya, ketika kita punya banyak uang, ketika kita punya kedudukan yang tinggi, si iblis bisa datang untuk merayu kita,
menjadi orang-orang yang sombong, yang menganggap kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan apa yang kita miliki. Bahkan kita bisa menganggap bahwa segala sesuatunya bisa kita miliki karena kekuatan kita sendiri. Padahal semuanya itu adalah berkat Tuhan. Jikalau demikian, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, sebagai orang yang percaya, jangan pernah kita menjadi orang percaya yang lengah dan lalai. Melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Yesus mendemonstrasikan kepada kita semua bahwa Ia menggunakan firman Tuhan sebagai perisai dan sebagai senjata untuk melawan dan memukul mundur si iblis. Jadi, dalam setiap pencobaan demi pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing, dalam setiap situasi kehidupan kita, baik saat hidup kita dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan baik-baik saja, sebagai orang yang percaya, mari kita selalu pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perisai dan juga senjata bagi kita untuk melawan kuasa-kuasa iblis yang berusaha untuk mencobai dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini semakin menguatkan kita, agar kita selalu berpegang pada firman Tuhan dan tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Mazmur pasal 119 ayat 105 berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ketika kami dalam keadaan lemah, kami percaya Tuhan akan menguatkan kami. Ketika kami dalam keadaan hilang, bahkan berduka, kami percaya Tuhan akan senantiasa menghibur kami. Karena Engkaulah penolong, karena Engkaulah juru selamat dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang bersama-sama telah kami renungkan semakin menguatkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, agar dalam situasi apapun, saat suka maupun duka, saat susah maupun senang, kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.